Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Anak-anakku sekalian, SD Islam Salman Al-Farisi kelas 4 yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian dalam keadaan selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar virus yang melanda negeri ini menjadi sirna, hilang di muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung saja ke pelajaran. Untuk pelajaran yang akan kita bahas pada pekan ini, karena di jadwal di PJJ atau pelajaran jarak jauh, untuk PAI sepekan 2 jam, dan untuk hadis sepekan juga sama 2 jam. Jadi untuk pekan ini kita mulai dengan PAI, Pendidikan Agama Islam. Oke, sampai sini paham? Oke. Pelajaran pertama, coba kalian buka buku kalian, Pendidikan Agama Islam. Ya, di semester pertama tentang kiamat sugra, pelajaran ke-1 kiamat sugra. Ya, kiamat sugra. Oke, sudah dibuka? Kiamat sugra. Apa itu kiamat sugra? Atau disebut dengan kiamat kecil atau kiamat sugra? Ada yang tahu? Oke. Kiamat sugra adalah kiamat yang terjadi ketika manusia masih berada di dunia. Sekali lagi, kiamat sugra adalah kiamat yang terjadi ketika manusia masih berada di dunia. Ya. Sesuatu yang terjadi ketika masih ada di dunia. Ini namanya kiamat sugra, ya. Atau bisa disebut dengan juga apa? Kiamat sugra disebut juga dengan kiamat kecil. Ya, kiamat kecil. Berarti nanti akan kita bahas tentang kiamat besarnya apa. Oke. Kiamat sugra adalah, tadi Bapak ulangi lagi, adalah kiamat yang terjadi ketika manusia berada di dalam dunia. Ya, dalam dunia. Oke, slide berikutnya. Sebelum kita ke slide berikutnya, sebelum manusia memasuki alam kubur atau alam barzah, maka ia akan mengalami kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mungkin sebagian kalian ada yang sudah menghafalnya, dan Bapak harap ini bisa dihafal nanti supaya kita dapat mengingat diri bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Contohnya seperti kita. Ya. Sekarang kita masih hidup, belum tentu nanti sore, belum tentu besok pagi.
sebulan, 2 bulan, 1 tahun kita masih hidup, belum tentu. Ya, karena ini adalah kepastian ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kullu nafsin dha'iqatul maut ada di surat Ali Imran ayat 183. Jadi kematian adalah proses terpisahnya roh dari jasad. Ya. Proses terpisahnya roh dari jasad. Ya, sebelum kita mati, dalam diri kita ini ada yang namanya roh. Ya. Ketika akan mati maka nanti akan Bapak sampaikan bagaimana proses terjadinya sakaratul maut bagi umat muslim, orang-orang yang saleh, dan juga bagi kaum-kaum sebelumnya atau kaum-kaum yang orang kafir atau mungkin para pelaku maksiat, nanti akan kita bahas di berikutnya. Contoh di sini ada namanya, mungkin kalian sudah hafal di surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan ayat 28, ya. Jadi intinya adalah setiap kematian diawali dengan sakaratul maut. Ya. Setiap kematian diawali dengan sakaratul maut. Setiap kematian diawali dengan sakaratul maut. Ya, setiap awal diawali dengan sakaratul maut. Nah, kematian ini tidak bisa diperlambat atau dipercepat. Ya, sekali lagi, kematian ini tidak bisa diperlambat atau dipercepat. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Ya. Allah telah tentukan kapan kita mati, apa sebabnya, dan kenapa. Allah sudah tentukan itu semua. Jadi kita tidak bisa misalkan, ya, si fulan sakit parah, ia berdoa kepada Allah Subhanahu agar segera dicabutkan nyawanya. Tetapi apa? Ia tidak mati-mati atau ia tidak meninggal. Berarti apa? Nyawanya masih Allah berikan sampai ditentukannya. Ya, tidak bisa dipercepat dan juga tidak bisa diperlambat. Atau mungkin contohnya ketika orang sakit dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah panjangkanlah umur saya. Belum tentu juga. Pada saat setelah ia berdoa, ia meninggal dunia. Berarti apa? Nyawanya hanya sampai di situ. Oke, paham? Ini sudah dicatat di Lauhul Mahfuz atau lembar catatan Allah Subhanahu wa taala. Slide berikutnya. Ya, kita lihat slide berikutnya apa? Sakaratul maut. Sakaratul maut adalah, ya, perhatikan, sakaratul maut adalah saat-saat terjadi atau saat-saat terakhir roh berada di dalam jasad. Saat-saat roh berada di dalam jasad. Coba kalian lihat di halaman 2, sakaratul maut. Sebelum roh terpisah dari jasadnya, manusia akan mengalami sakaratul maut. Sakaratul maut ialah saat-saat terakhir roh berada di dalam jasad. Hamba yang beriman kepada Allah akan melewati sakaratul maut dengan mudah. Perhatikan. Adapun di bait yang berikutnya, adapun manusia yang kafir akan sangat tersiksa ketika sedang menghadapi sakaratul maut. Oke, berikutnya. Coba kita lihat slide. Pada saat sakaratul maut, orang mukmin akan didatangi oleh Allah oleh malaikat maut dengan wajah yang tampan dan ramah untuk mencabut nyawanya. Oke.
pada saat sakaratul maut, orang mukmin itu akan didatangi oleh malaikat. Ya, ini namanya malaikat maut dengan wajah yang tampan dan ramah untuk mencabut nyawanya tersebut. Nah, bagaimana dengan orang selain mukmin atau orang kafir? Coba kita lihat. Orang kafir akan sangat tersiksa ketika sedang menghadapi sakaratul maut. Malaikat itu mau datang dengan wajah, malaikat maut datang dengan wajah yang menyeramkan dan bengis, kejam, seram. Ya. Tadi di bait sebelumnya apa? Apa namanya? Orang mukmin. Apa orang mukmin? Akan didatangi oleh malaikat maut dengan wajah yang tampan dan ramah untuk mencabut nyawanya. Adapun bagi orang yang kafir, maka di saat sakaratul maut ia akan didatangi malaikat maut dengan wajah yang sangat menyeramkan dan bengis. Ingat, itu harus diperhatikan dan diingat-ingat. Ya. Jadi bagi orang, Bapak ulangi lagi, bagi orang mukmin itu akan didatangi oleh malaikat. Malaikat apa? Malaikat maut dengan wajah yang apa tadi? Dengan wajah yang tampan dan ramah untuk mencabut nyawanya. Adapun sebaliknya, jika dia itu orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawanya di sakaratul maut dengan didatangi malaikat maut yang wajahnya bengis dan menyeramkan, ya, bengis dan menyeramkan. Oke, sekarang kita masuk ke alam kubur. Jadi saat-saat ini alam kubur atau disebut dengan barzah. Alam kubur atau disebut dengan barzah. Alam kubur atau alam barzah adalah alam yang berada setelah kehidupan di dunia dan sebelum kiamat. Jadi setelah kita meninggal dunia, kita masuk ke alam kubur. Tidak langsung ke surga atau neraka. Tapi apa, kita berdiam diri di dalam kuburan. Tentu bagi umat manusia yang masih hidup, ya, yang belum meninggal dunia, ia tidak akan merasakan, ia tidak akan melihat atau mendengar jeritan-jeritan di alam kubur sana. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala membuka pendengaran gaib kita, pendengaran yang sangat-sangat jelas, sehingga apa? Ketika kita mungkin kita tidak akan bisa tidur tenang. Karena apa? Bisingan-bisingan, teriakan-teriakan yang menyeramkan dari alam kubur. Ya. Jadi sekali lagi, proses kematian tadi, pertama sakaratul maut, kedua setelah sakaratul maut kita masuk ke alam yang lain, yang namanya alam kubur, ya. Namanya alam kubur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-100. Ya, ayat yang ke-100. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh kubur yang menanti mereka sampai datangnya hari kebangkitan. Sampai datangnya hari kebangkitan. Jadi umat manusia itu ketika meninggal dunia, ia tidak langsung ke hari kebangkitan, langsung penentuan antara surga atau neraka, tidak, tapi ia masih berada di dalam alam kubur. Ya, masih berada di dalam alam kubur. Terus ngapain mereka di dalam kubur? Tentunya ada proses-proses yang akan dilalui
oleh penghuni-penghuni kubur. Di antaranya apa? Ada 4 pertanyaan dari 2 malaikat di dalam kubur. Ya, 4 pertanyaan. 4 pertanyaan dari 2 malaikat di alam kubur. 4 pertanyaan dari alam kubur. Apa itu? Coba kita perhatikan sama-sama. 4 pertanyaan yang alam kubur adalah yang pertama tentang siapa Tuhannya. Siapa Tuhannya. Yang kedua, siapa nabi yang diutus kepadanya. Siapa nabi yang diutus pada, ingat dicatat. Ya, dicatat. Pertanyaan pertama, siapa Tuhannya? Pertanyaan kedua, siapa nabi yang diutus kepadanya? Pertanyaan ketiga, apa kitabnya? Dan pertanyaan keempat, apa agamanya? Ingat, ini dicatat dan dihafalkan. Perhatikan, bukannya sekarang kita hafal nanti akan kita lancar menjawab dari 2 malaikat itu, bukan. Belum tentu. Sekarang kita hafal, belum tentu di saat 2 malaikat itu datang ketika kita berbaring di alam kubur, belum tentu kita dilancarkan untuk menjawab hal. Tergantung dari orang itu ketika di dunia. Oke. Berikutnya. Ya. Apabila dia bisa menjawab dari 4 pertanyaan, ya, dari 4 pertanyaan dari 2 malaikat itu, ya, maka ia akan mendapatkan nikmat di dalam kuburnya. Ia akan mendapatkan nikmat di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Masya Allah. Jika pertanyaan 4 tadi dijawab dengan lancar, dia bisa menjawab walaupun dengan terbata-bata misalkan, ia akan mendapatkan nikmat kubur sampai kiamat itu datang. Dan sebaliknya, jika ia tidak mampu menjawabnya, maka ia akan mendapatkan azab sampai datangnya hari kiamat. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk menjawab pertanyaan 2 malaikat tadi tentang 4 hal. Siapa Tuhannya, siapa nabi yang diutus kepadanya, apa kitabnya, dan juga apa agamanya. Ya, tentunya sekarang ketika kita ditanya siapa Tuhanmu, maka kita menjawab, Tuhanku adalah Allah. Siapa nabimu yang diutus padamu? Nabi Muhammad. Apa kitabnya? Kitabnya adalah Al-Quran. Dan apa agamanya? Agamanya adalah agama Islam. Oke, berikutnya. Ya. Untuk berikutnya, kita cukupkan materi ini. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya tentang azab kubur dan nikmat kubur. Dan jika ada waktu kita akan lanjutkan kembali. Jadi sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatannya dan juga jaga diri serta taat pada perintah-perintah orang tua kita masing-masing. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.